Selamat siang dan selamat datang di acara Insider dari Indonesia Direct, sebuah program edukatif interaktif tentang produk UKM Indonesia. Apa saja cerita di balik produk-produk ini, sehingga diharapkan bisa menjadi inspirasi serta pembelajaran dan ajang sharing bisnis bagi sahabat desa maupun semua pemirsa. Jadi bagi sahabat desa dan pemirsa semua yang ingin bertanya lebih lanjut selama acara ini, nanti dipersilakan untuk raise hands atau menuliskan pertanyaan-pertanyaannya melalui kolom chat yang ada di bawah. Kemudian dari situ kita nanti akan berdiskusi lebih lanjut, karena ini adalah sebuah acara interaktif dan saling belajar, sehingga dari situ kita akan mendapatkan sesuatu yang bisa bermanfaat bagi sahabat semua. Program ini terselenggara berkat kerjasama antara Indonesia Direct dengan TV Desa sebagai media partner yang selalu mensupport program Indonesia Direct, dan juga kami ucapkan terima kasih kepada Kementerian Parekraf, terutama Direktorat Pemasaran yang sangat mendukung Indonesia Direct dalam program pemasaran produk potensial UKM yang kita adakan ini. Kami di Indonesia Direct sangat percaya bahwa banyak sekali produk UKM Indonesia yang sangat menarik untuk ditampilkan secara lebih luas, terutama secara digital. Dan Indonesia Direct merasa perlu mengangkat lebih jauh produk-produk ini melalui platform e-commerce Indonesia Direct, ORG, dan berbagai channel digital yang kami punya, guna mengangkat produk yang hebat-hebat ini agar bisa lebih dikenal, bukan hanya di pasar dalam negeri, tetapi juga hingga ke pasar mancanegara. Nah, teman-teman semua, ya sahabat UKM yang merasa bahwa produknya cukup unik dan ingin ditampilkan dalam program acara Insider Review ini, silakan bisa menghubungi Kesia di nomor 0818 1846 7457, atau bisa juga kontak via email ke cs@indonesiadirect.org, atau bisa juga mengunjungi website Indonesia Direct, www.indonesiadirect.org. Baik, kita akan mulai dengan hari ini kita akan mereview dua produk, dan kita akan mulai dengan produk pertama yang luar biasa sekali, sudah sampai ke Amerika, sudah melanglang buana, dan produk ini adalah produk yang cukup unik. Kita memang sudah paham semua tentang rendang, namun bagaimana rendang bisa sampai ke Amerika, kita dengerin cerita-ceritanya. Saya akan panggilkan Bu Tuti sebagai owner, founder, sekaligus apa lagi nanti kita tanya-tanya aja. Selamat siang Bu Tuti. Masih the mute, tolong. Ya. Selamat siang Pak Bib, selamat siang Bapak Ibu semuanya. Saya Ibu Tuti. Apa kabar? Sehat ya Bu Tuti ya? Sehat, Pak. Oke, kita ngobrol-ngobrol santai pagi ini tentang rendangnya Bu Tuti yang sudah sampai melanglang buana kemana-mana ini. Ceritain dikit dong Bu, gimana ceritanya mulainya ini? Saya mulai usaha dari 2015 Pak. 2015 akhir itu agak dadakan gitu Pak. Jadi maksudnya sebelumnya saya tidak berbisnis rendang tepatnya ya. Saya berbisnis yang lain. Jadi kontraktor waktu itu. Kemudian teman-teman ada teman yang meminta untuk membuatkan rendang Pak. Membuatkan rendang. Kemudian foto saat saya membuatkan rendang itu saya posting di Facebook, Pak. Dan sejak saat itu saya tiba-tiba menerima order yang banyak. Wah, anugerah itu, Bu. Terus tiap hari, begitu loh, Pak.
Jadi seperti berkah buat saya gitu. Mendadak jadi tukang rendang, Pak. Anugerah tukang rendang malah akhirnya ngalahin kontraktornya ya Bu ya. Ya. Oke, berarti ya belum terlalu lama ya, baru 2016 ya Bu ya? 2015 akhir, 2016-nya saya langsung melegalkan saja Pak. Langsung bikin PIRT karena saya merasa bertanggung jawab atas produk saya. Kenapa tiba-tiba Ibu langsung yakin rendang ini akan sukses, Bu? Ya, awalnya begini Pak sebenarnya. Waktu saya jadi kontraktor, kan Bapak tahu kalau kerjaan kontraktor kan sekali jadi selesai gitu kan, diam lagi gitu ya Pak, cari lagi order gitu lah kira-kira. Ya. Nah, jadi pada saat itu saya berpikir saya harus bikin sesuatu menjadi pabrikan gitu loh Pak. Maksudnya membuat sesuatu yang terus-menerus gitu ya, menghasilkan yang terus-menerus, yang tidak tergantung pada 1-2 pelanggan. Tepatnya begitu sih Pak. Oke, menarik ini Bu. Jadi sekarang cerita di balik produk Ibu sendiri gitu. Uniknya di mana ini produk Ibu nih? Uniknya sebenarnya tidak saya sadari waktu itu Pak. Saya sadarnya sekarang. Sekarang setelah sampai kemana-mana gitu ya? Iya betul. Setelah orang Amerika suka. Jadi keunikannya itu adalah pada saat itu karena kan saya kan tiba-tiba Pak ya dapat ordernya ya Pak ya. Jadi saya tidak sempat lihat tetangga punya Pak. Iya. Gitulah. Saya tidak tempat memata-matai tetangga atau bagaimana gitu. Pokoknya fokus. Ya sudah keburu sibuk di situ tempatnya. Jadi yang saya ketahui bahwa ternyata produk saya itu rendangnya itu rendang basah Pak. Jadi kami termasuk pionir dalam rendang basah yang siap santap. Yang tahan lebih dari 12 bulan. Gitu. Dan ternyata rasa yang kami hasilkan benar-benar rasa rendang. Rendang yang disukai. Emang ada rendang bukan rasa rendang, Bu? Ada Pak, kayak dendeng juga rasanya seperti karena waktu itu kan masih rendang kering Pak, banyaknya. Iya. Ya, gitu. Iya, jadi kan si bumbunya dibuat sedemikian kering, akhirnya rasanya jadi agak aneh gitu ya Pak ya. Kemudian si dagingnya juga menjadi keras, kalau misalnya daging kayak gitu, itu yang banyak beredar pada waktu itu Pak. Karena mereka mencoba untuk masuk ke untuk bisa bertahan lama, gitulah. Ya, betul. Sebab salah satu kunci di ekspor itu adalah memang bertahan lama untuk makanan, Bu ya. Dan nanti kita akan cerita lebih lanjut bagaimana cara Ibu untuk melakukan itu. Tapi keunikan produk ini memang harus bisa dibuat beda dengan yang lain, terutama apabila kita akan masuk bukan saja bersaing di pasar dalam negeri, apalagi di pasar luar negeri, begitu. Baik, menarik ini Bu. Jadi saat ini pasarnya udah sampai di mana aja? Sebelum kita bicara yang luar negeri ya, ini di marketnya sekarang udah sampai di mana? Ya ini Pak. Jadi waktu 2015 kami awal, 2016 berlanjut dengan pemasaran lewat sosial media dan marketplace. Kemudian 2018 kayaknya ya. 2017 saya masuk ke farmer market, Pak. Farmer market. Alun-alun Indonesia, food hall, Sarinah juga sudah masuk sana, Pak. Jadi karena kemasan kita sudah 4 bahasa, jadi kita pede-pede aja masuk sana, Pak. Ya, pasti. Ya, kemudian karena kami dapat order yang lumayan besar, Pak, yang untuk sana untuk sampai 30 ton, akhirnya kami mencoba dengan persyaratan harus MD, ya Pak. Waktu itu MD belum jadi kewajiban, belum jadi tuntutan dari BPOM. BPOM waktu itu masih PIRT. Jadi kami memutuskan untuk MD, untuk mengurus MD. Jadi pemasaran yang lain agak tertinggal, Pak. Karena kami fokus pada sertifikasi, ya karena target yang lain lebih besar gitu loh, Pak.
Kalau targetnya sampai 30 ton per bulan, kan saya kan memilih yang 30 ton, Pak. Oh ya pasti. Begitu, jadi pemasaran yang lain-lain kami ya tertinggal lah, terutama karena kami fokus pada pengurusan sertifikasi. Begitu Pak. Jadi yang ada itu, pasar yang ada masih yang ada kemarin, yang tadi itu, yang supermarket yang itu, dan fokus pada sertifikasi. Gitulah Pak. Oke, baik. Menarik ini Bu. Jadi Ibu membawa satu pelajaran bahwa memang kita harus fokus dari awal. Ibu bilang kita harus fokus. Pertama Ibu fokus di produknya, begitu ya. Kemudian setelah itu tujuan berikutnya fokus di sertifikasi, dan ini perlu sekali untuk terutama untuk teman-teman ya sahabat desa, untuk teman-teman UKM yang mau memang berkembang, memang kita harus fokus seperti itu. Betul sekali. Jadi sudah ditunjukin ini strateginya, pengembangan usahanya bagaimana. Ya begitu Pak. Ya, kita cerita rendang, ini cerita yang menarik ini rendang. Sambil kalau bisa sambil ditunjukin deh anunya apa foto-fotonya. Jadi dari situ kita bisa bahas produknya lebih jauh gitu. Coba ada foto yang mau ditunjukin dari produknya Unituti gitu ya. Emang namanya Unituti gitu ya Bu ya? Ini nama yang agak ini nih Pak. Agak pemalasan dari Jadi saya mau tanya itu kenapa brandingnya Unituti gitu ya. Bisa ini sudah share screen-nya? terlihat atau bagaimana nih Pak? Belum, coba lagi. Oke, sebentar Pak. Share screen-nya. Atau bisa dibantu Dita mungkin untuk share screen. Sudah Pak. Oh sudah ya, oke. Ini bisa? Oh, oke. Ya, ini produk kami Pak. Rendang. Ya. Ya, sudah sertifikat BPOM MD dari 2018. Rendangnya benar-benar rendang, maksudnya rendang daging, bukan isinya 6 standar. Ukurannya semuanya sudah distandarisasi dari awal, Pak. Termasuk juga jumlah bumbu harus berapa, jumlah dagingnya harus berapa, gitu loh, Pak. Jadi kami sudah menstandarisasi dari awal produk-produk kami. Itu standarisasi atau karena memang dituntut oleh salah satu sertifikasi yang Ibu ikuti itu, atau bagaimana? Lebih tepatnya kami mencoba membuat produk yang tidak berubah-ubah gitu ya Pak ya. Tidak berubah rasa, tidak berubah. Berarti memang ya secara manajemen Ibu sudah berpikir tentang manajemen quality ya. Iya, begitu Pak. Ya, standarisasi. Oke. Lanjut Bu. Iya. Kemudian nih produk kami juga mana nih? Oh ya, ini rendang paru juga basah Pak. Pada saat itu bisa dibilang rendang paru yang beredar rendang paru kering Pak, hampir seperti dendeng. Jadinya dendeng paru ya Pak, tapi disebut rendang karena berbumbu rendang. Nah, kalau kami memang memutuskan bahwa kami akan menjual rendang paru basah karena itu tidak ada sebelumnya. Tidak dijual dikemas maksud saya Pak. Oke. Yang kami lakukan adalah kami mencoba menyajikan rendang yang sebenarnya Pak, yang biasa disajikan di meja makan di rumah gitu Pak. Jadi rasanya juga rasa rendang yang sebenarnya. Mungkin bahasa Inggrisnya homemade real rendang, bukan homemade real rendang. Nanti Ibu pakai hashtag gitu aja ya, tagline-nya gitu. Mantap tuh Pak, terima kasih Pak usulannya. Ya kita namanya juga udah susah cari hashtag. Nah, namanya review kan ya, kita lihat bareng-bareng. Tapi ini menarik banget Bu ya. Rendangnya seperti ini, bentuknya seperti ini, siapapun mau ngelihat jadi pengen makan rendang saya. Apalagi siang-siang gini Bu. Baik, ini pertanyaan yang banyak ditunggu-tunggu orang-orang. Ibu kan udah masuk di pasar Amerika Bu, ceritanya kan ya Bu ya? Iya Pak. Ya, ceritain dong bagaimana bisa masuk ke pasar Amerika dan suka dukanya apa? Ya,
Kami masuk pasar Amerika itu sebelumnya saya nggak berani masuk ke pasar Amerika, Pak. Jadi berarti kami berani masuk pasar Amerika itu setelah kami punya sertifikat HACCP, Pak. Sebelum punya FDA, Ibu udah yakin ya? Sudah yakin. Okay. Karena saya yakin di Amerika itu masih tidak ada produk rendang Indonesia yang dijual di supermarketnya, Pak. Oke. Berdasarkan hasil diskusi kami, tidak ada rendang produksi Indonesia yang dijual di supermarket. Yang ada rendang produksi negara kompetitor, gitu lah, Pak. Tetangga. Oh, oke. Negara tetangga. Itu pun dalam bentuk bumbu saja. Oke. Jadi begitu kami punya sertifikat dan yang memang merupakan persyaratan utama dari pembuatan sertifikat register FDA. Jadi kami ya mencoba mencari buyer yang bisa lah, Pak, yang bisa konsisten gitu ya, Pak ya. Ya. Kami sudah dapatkan karena peraturan di negara tersebut tidak membolehkan untuk rendang sapi. Walaupun pasti kalau rendang sapi masuk sana bisa booming gitu. Wah iya, apalagi ya. Jadi sementara kami masuk dalam bentuk rendang jengkol dan rendang kacang merah. Oke. Ini rendang jengkol sudah ditunggu, Pak, di Amerika, Pak. Begitu ya? Iya. Ternyata bule senang jengkol ya. Jadi ada orang Indonesia yang yang menjadi agen kami yang sampai bingung juga, ini bule kok senang jengkol, saya juga mau coba ah. Padahal dia nggak pernah makan jengkol. Dia tadinya nggak mau, Pak. Lah iya. Beli jengkol. Lah iya. Gitu. Ini di daerah mana, Bu? Pasarnya masih di West Coast atau East Coast atau semua Amerika atau baru beberapa negara bagian aja? Ini masuknya di Texas, Pak. Awalnya dari Texas. Mereka akan coba, tapi ini sudah dijual lintas negara bagian, Pak. Jadi ini ada di New York, ada di Philadelphia juga. Mudah-mudahan ya karena di sana ongkos kirim sama saja, Pak. Maksudnya kemana-mana setiap negara sama, jadi mudah-mudahan bisa segera beredar ke seluruh negara bagian gitu, Pak. Itu harapan kita sehingga rendang benar-benar nggak cuma Amerika masuk ke Indonesia dengan McD, kita pun masuk dengan rendang Unituti gitu kan ya. Kita serang juga Amerika dengan rendang kita. Oke. Baik, menarik ini. Nah, untuk ke situ berarti persyaratannya apa sih untuk bisa masuk ke Amerika itu, Bu? Khususnya untuk makanan ya, karena ini yang paling susah. Kita bicara makanan ini pasti. Persyaratannya kembali lagi, Pak, standarnya HACCP tadi, Pak. Oke, berarti untuk makanan termasuk makanan yang kering-kering seperti kerupuk dan sebagainya standarnya sama, Pak. Harus ada HACCP, kemudian dari HACCP kita nyebutnya. HACCP itu kita akan ngurus kita ngurus FDA-nya begitu, ya, ya. Betul. Nah, ngurus FDA-nya sendiri lama nggak sih? Dengar-dengar kok ribet, mahal, itu apa betul ya? Kalau mahal, iyalah lumayan, Pak, biayanya buat kita, Pak. Oh gitu ya? Ya, sebenarnya kalau ada juga, saya kemarin bayar agensi ya, Pak ya, karena agen saya yang di Amerika menyarankan untuk pakai agen FDA gitu ya. Betul. Karena banyak keuntungannya juga. Karena nanti semua informasi akan lewat agen, nanti agen yang bantu ngurus begitu ya, Pak ya. Betul. Tapi ada juga informasi bahwa itu juga bisa $0, $0 kalau misalnya kita mampu mengurus diri sendiri gitu, Pak. Iya, betul. Cuma ya ribetnya sama, bisa-bisa habis lebih banyak. Gitu ya, Bu ya. Kemudian butuh berapa lama, Bu, untuk ngurusin satu sertifikat? Dan biasanya itu kan kalau dua, jengkol dan kacang merah tadi ya, Bu ya, kalau nggak salah ya. Iya. Ya, berarti kan sertifikasinya 1 apa 2, Bu? Oh ya,
Lamanya tidak lama, Pak. Mereka menjanjikan hanya 3 hari, 2-3 hari, bahkan bisa lebih cepat kalau, tapi tentu ada ini dulu ya, Pak ya. Omong-omong dulu lah, diskusi awal gitu ya, Pak ya. Iya, betul. Kemudian karena base-nya adalah HACCP tadi, Pak. HACCP kan berlaku untuk satu rumah produksi, Pak. Betul. Jadi yang FDA ini juga berlaku sebenarnya untuk satu rumah produksi juga, Pak. Oh, oke. Tapi kami dari awal, karena kami tahu bahwa kalau rendang sapi akan jadi masalah, ya sebenarnya kami menulis, seharusnya kita tulis sebagai rendang saja sih, Pak. Tapi karena rendang sapi bermasalah, jadi bukan bermasalah maksud saya ya, karena tidak boleh gitu ya, makanya. Jadi kami tuliskan rendang vegetarian gitu loh, Pak. Wah, itu yang menarik ya. Jadi pasar Ibu pada saat ini lebih ke pasar vegetarian, begitu Bu ya? Untuk Amerika ya? Iya, untuk Amerika. Menarik. Kemudian dari situ akhirnya keluar sertifikat, nggak terlalu lama ternyata gitu ya, walaupun biayanya yang mahal. Dan setelah keluar sertifikat, Ibu baru mulai ekspor, begitu. Itu tahun ini apa? Sejak kapan itu sertifikatnya keluar? Jadi diawali dengan sertifikasi HACCP saya yang keluar. Jadi saya mulailah ceritanya mempromosikan diri ya, Pak ya. Yeah. Kemudian ada yang tertarik itu di awal tahun ini, Pak, awal tahun 2021. Pemesanan pertama masih kecil, Pak. Hanya beberapa buah, hanya sampel gitu. Sekedar sampel, betul. Ya. Kemudian yang kedua, ketiga juga sampel-sampel saja, yang tadinya masih satu kotak, tadinya cuma beberapa 4 buah, sekarang kemudian menjadi satu kotak, dan begitulah Pak. Nah, yang kemudian berlanjut dengan rencananya, masih rencana nih Pak, saya lagi nunggu ordernya. Jadi beliau akan pesan untuk 10 kotak lebih Pak. Karena kenapa kotak, kita masih kotak? Karena pengiriman masih tergantung sama udara nih Pak. Betul. Jadi tidak bisa lewat laut, padahal semuanya mereka juga pinginnya pakai laut karena harganya pasti bisa ditekan serendah-rendahnya gitu ya Pak ya, kalau lewat laut. Jadi ini masih pakai udara, jadi tapi MOU sudah diterbitkan begitu Pak. Wah, menarik. Oke, sekarang kita balik, salah satu syarat untuk ekspor adalah tentunya terkait dengan expired date, dan rendangnya Bu Tuti ini kan bisa lebih dari setahun. Itu berarti emang Ibu naruh bahan-bahan khusus atau karena packagingnya atau bagaimana strategi Ibu sehingga rendangnya bisa awet? Rendangnya karena teknik pengemasan Pak, dengan sterilisasi saja Pak. Oke, lebih ke teknik pengemasannya gitu ya, karena ini yang perlu sahabat desa dan juga teman-teman UKM terutama di makanan pahami bahwa salah satu syarat bila teman-teman yang punya produk makanan ingin ekspor adalah di expired date, dan ini memang challenge terbesar bagi kita. Karena apalagi kirim harus makanan itu di atas 1 tahun kalau Anda mau aman dan buyer mau serius mencari produk Anda begitu ya. Nah, contoh dari Bu Tuti inilah yang betul. Beliau sudah menyiapkan semua mulai dari sertifikasi tentunya kan ya, kemudian packaging dengan labelingnya ada 2, 3, 4 bahasa. Dan juga tentunya produknya sendiri kan. Jadi kesiapan produk ini yang penting, karena begitu teman-teman mau masuk di pasar ekspor, tiba-tiba mintanya tontonan ratusan ton, ya kalau teman-teman nggak siap ya susah gitu kan. Itu kan ya Bu Tuti? Iya Pak, betul Pak, seperti itu Pak. Iya, betul sekali kan. Jadi kesiapan itu yang penting. Bu Tuti sendiri gimana? Udah siap belum? Pasar Amerika udah. Rencana berikutnya kemana lagi nih?
Pasar Jerman sudah kami masuki, Pak. Pasar Jerman ini agak unik juga karena jualannya online, Pak ya. Tapi ya cepat laris gitu ya. Mungkin karena online-nya juga jadi dia lebih tidak tidak terpaku pada banyak peraturan gitu loh, Pak. Nah, betul. kemudian kami juga didukung oleh pemerintah juga akan memasuki pasar Eropa lagi, Pak, dengan promosi yang lebih baik. Oke. Nggak mau coba pasar negara berkembang yang relatif lebih gampang dari sisi legalitas, izin, sertifikat, dan lain sebagainya? Saya sih lebih baik mendapatkan bayarnya saja, Pak. Kalau ada bayarnya sih oke-oke aja. Yang penting bayar kan? Oke. Kalau itu negara manapun yang penting bayarnya. Negara manapun, ayo gitu. Saya senang sekali sama semangat Ibu. Karena kan sertifikatnya sudah semuanya, Pak. Sudah. Betul sekali. Dan kita di Indonesia Direct akan bantu Ibu Tuti untuk mencoba masuk ke negara-negara lain. Negara Arab itu luar biasa, Bu, pasarnya juga. Dan bisa terima kasih itu. sekali, ya. Pak. Oke, baik. Bagi teman-teman, kalau ada yang tanya silakan di kolom chat aja atau raise hands. Dan sebelum kita tutup nih acaranya, mungkin ada 1-2 saran dari Bu Tuti untuk UKM baru yang juga pengen bisa masuk ke pasar ekspor, terutama untuk UKM makanan nih. Kira-kira apa yang perlu disiapin, Bu? Ya, terima kasih Pak kesempatannya. Untuk teman-teman UKM yang ingin masuk pasar ekspor, saya hanya bisa menyarankan bahwa kita harus sadar bahwa produk kita harus terstandarisasi, harus distandarisasi dari awal. Kemudian juga kita harus menyiapkan semua sertifikasi-sertifikasi yang diperlukan untuk di pasar ekspor, terutama untuk makanan. Jadi kalau misalnya saat ini semuanya bisa PRT, kalau misalnya saat ini semuanya tanpa PRT juga bisa, tapi saya sarankan untuk kalau bisa semuanya dilegalkan menjadi MD, dimasukkan menjadi MD, izin edar MD, walaupun makanan kering gitu ya. Walaupun sebenarnya MD BPOM juga tidak tidak memaksakan untuk MD kalau untuk makanan kering, tapi ternyata MD itu diperlukan. MD izin edar MD juga berlaku untuk negara Eropa. Jadi kalau misalnya produknya keripik pun dengan izin edar MD akan lebih mudah masuk pasar Eropa daripada dengan izin PIRT. Kemudian tentu saja dilanjutkan dengan sertifikasi HACCP yang ternyata sangat membantu bagi saya. Bisa dibilang sertifikasi itulah yang membuka pasar ekspor bagi saya. Selanjutnya kalau bisa dapat FDA number tentu akan lebih baik karena konon katanya mempunyai FDA number menjadi pembuka juga bagi izin-izin edar di negara lain. Saya rasa kita memang harus fokus untuk standarisasi untuk mendapatkan sertifikasi kalau memang kita ingin bisa ekspor ke negara lain kemanapun. Jadi jangan sampai orang pesan kemudian kita bilang karena menjadi batal karena kita tidak punya sertifikasi yang diperlukan. Saya rasa itu aja, Pak. Ya, luar biasa sekali. Terima kasih, masukannya banyak sekali. Ada beberapa pertanyaan, Bu, ya. Namun berhubungan dengan bagaimana pengemasan dan bagaimana Ibu bisa bikin bahan bisa tahan selama 1 tahun, tapi karena waktunya udah habis, nanti biar kita jawab di luar sesi ini aja. Dan demikianlah review produk kita dengan Uni Tuti, rendang yang luar biasa. Untuk tahu lebih lanjut tentang rendang ini, silahkan bisa kontak ke tim Insider Indonesia Direct, dan kita akan memberikan informasi yang dibutuhkan tentang itu. Selamat ya buat Bu Tuti, dan sukses terus untuk rendangnya. Kita akan masuk lagi ke produk review yang kedua setelah pesan-pesan berikut. Terima kasih Pak Bib.
Itu mau mengajak kepada seluruh warga masyarakat Indonesia dimanapun Anda berada, para kepala desa, dan desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, siapapun, saya mengajak untuk menyaksikan berbagai informasi yang terkait dengan Kementerian Desa, terkait dengan perkembangan desa, terkait dengan dinamika yang ada di desa melalui TV Desa. Karena TV Desa ini memang ada untuk memberikan sajian terbaik tentang desa-desa kita, tentang kegiatan-kegiatan kita di desa, yang itu akan sangat bermanfaat dalam rangka membangun desa. Sekali lagi saya mengajak kepada kita semua untuk terus mengikuti dan menonton TV Desa. TV Desa, berkat jati diri bangsa. Kamu tinggal di pulau terpencil, pegunungan pinggiran kota, atau daerah di Indonesia yang tidak terjangkau jaringan fiber, ADSL, dan juga 3G. Internetan dengan cepat pasti cuma akan menjadi mimpi. Mau pakai tol langit, pakai Desa Wifi, kunjungi www.desawifi.id. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Beni Irwan, Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri. Pada kesempatan yang baik ini mengajak kita semua, para kerabat desa, aparatur pemerintah desa, tokoh masyarakat, aparatur pemerintah supradesa baik di tingkat kabupaten, kecamatan, dan provinsi, serta pemerhati desa lainnya, untuk senantiasa bersama-sama kita menyaksikan dan mengikuti tayangan-tayangan edukatif dan inspiratif tentang potensi, tentang permasalahan, inovasi, perkembangan dan prestasi desa-desa di Indonesia yang disajikan atau ditayangkan oleh TV Desa. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TV Desa, berkat jati diri bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita melihat perkembangan terakhir ini, ada banyak sekali perspektif yang menarik dari TV Desa. Ini adalah TV yang menurut saya memberikan manfaat besar bagi penyelenggaraan birokrasi di Indonesia, penyelenggaraan pemerintahan desa di seluruh Indonesia. Karena yang ditampilkan adalah realitas yang betul-betul terjadi. Yang ada di TV Desa adalah gambaran-gambaran bagaimana masyarakat kita, bagaimana pemerintahan kita, dan di sini ditampakkan progres-progresnya. Saya sendiri merasakan banyak mendapatkan manfaat. Saya adalah salah satu penikmat, penonton, pemerhati TV Desa. Jadi rekan-rekan semua, mari tonton TV Desa, ikuti TV Desa, jangan pernah bosan. Ini inspirasinya banyak. Terima kasih TV Desa, terima kasih kerabat desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TV Desa, berkat jati diri bangsa. Baik, sahabat desa dan teman-teman UKM semua yang saya hormati, kita akan melakukan review. Kali ini kita mengangkat sebuah produk yang tidak kalah menarik dengan tampilannya yang membuat kita kemeringat, kalau bahasa Jawanya ya, berkeringat. Jadi kita akan lihat produk apa sih ini. Silakan Dita, coba kamu share videonya, dan dari situ kita akan membahas review tentang produk ini. Dita, silakan. Tolong host, bolehin saya share screen. Ya, tolong Dita dijadikan co-host.
Belum, Dita? Belum, Pak. Bentar, saya... Oke, coba sekarang udah bisa, Dita? Iya. Oke, saya nggak dengar suaranya, jadi mungkin ada permasalahan di suara, tapi nggak apa-apa. Kita langsung aja akan berbincang dengan Pak Yosi. Saya panggilkan Pak Yosi sebagai pemilik dari sambal ini. Beliau akan cerita, nanti akan cerita lebih lanjut tentang sambal ini dan segala-galanya. Karena tadi kebetulan video cuma kita nggak bisa dengar suaranya gitu. Selamat siang Pak Yosi. Selamat siang Pak Bib. Ya, apa kabar? Bisa. Sehat Pak Yosi? Alhamdulillah baik, sehat walafiat. Oke. Tadi kita coba putar videonya di depan, cuma nggak gitu jelas ya karena nggak ada suaranya. Tolong dong dijelasin itu videonya tentang apa dan bagaimana, coba ceritanya. Sebenarnya itu powernya justru di musik tadi Pak, di musiknya. Jadi seharusnya ya. Cuma sekedar mau menjelaskan aja bahwa sebuah perjalanan dari usaha kami dari sebuah home industri kecil ya, mikro sekali, di awal dari sebuah restoran, di daerah kampus yang pada perjalanan restoran tadi ternyata banyak customer yang beli sambalnya, minta dibungkusin gitu sejarahnya Pak. Terus akhirnya itu muncul, kenapa nggak dikemas? Gitu. Akhirnya saya coba belajar mengemas. Karena mengemas juga beda Pak. Sambal yang cuma sehari, 2 hari, maksimal 3 hari, harus dalam waktu target saya memang di atas 12 bulan. Saya harus riset, harus belajar. Nah, disitulah kami belajar, akhirnya menemukan formula-formula sampai dengan bisa tahan 12 bulan. Berarti sekarang udah tahan 12 bulan Pak ya? Mbak, dicoba sebenarnya saya sudah bisa sampai 16 bulan Mbak. Cuman saya tetap nulis saja di 16 bulan. Sebenarnya di 16 bulan tidak ada masalah. Karena itu akhirnya dia bisa diekspor ke Hong Kong. Tapi itu cerita nanti. Dilanjutin dulu Pak Yosi. Ya, jadi dari situ sebenarnya saya dapat ilmunya ini dari teman anak-anak muda Pak. Ini saya sudah golongan old mind katanya gitu Pak. Yang new mind ini ya, saya dapat ilmunya muda. Jadi bahwa mau meng-create sebuah produk itu harusnya berangkat dari sebuah pasar, berangkat dari pemikiran pasarnya. Nah, dari bagaimana saya bisa membuat produk sambal. Saat saya memang awalnya juga bisa membuat sambal karena laku, cuman saya harus riset ke pasarnya. Bagaimana pasarnya? Nah, saya saat melakukan riset pasar ternyata dunia sambal banyak sekali Pak di
Betul. Ribuan, mungkin jutaan pelaku mikro seperti kami ini juga banyak. Nah, tapi saya coba mencari celah, istilah bisnisnya mungkin biar agak keren Pak, positioning. Apa positioning? Kayaknya gitu Pak. Akhirnya saya coba cari bagaimana positioning produk saya biar bisa segera diterima di pasar, biar bisa segera naik, katanya gitu. Akhirnya saya coba chat, saya coba menemukan sambal yang unik. Apa keunikannya? Saya coba riset lagi, ternyata saya mencoba awal itu tuna Pak. Tuna, jadi asap, ya kita proses smoke. Ternyata di situ setelah kita campur dengan sambal, ada aroma yang unik yang muncul di situ. Jadi sambalnya itu saat dimakan juga unik. Nah mungkin itu yang bisa disebut pengungkit rasa kangen Pak. Oke. Nah, makan nggak mungkin bisa disamakan dengan produk yang lain. Ini ada rasa asap-asapnya ya. Memang nggak terlalu keras Pak. Yang aja saya tidak terlalu keras ya. Aromanya lembut, ada asap-asapnya sedikit gitu Pak. Oke. Mungkin itu. Menarik sekali. Jadi dari situ akhirnya Bapak mengembangkan sambal ini khusus menjadi produk yang memang spesialnya sambal. Bapak Yosi aja yang nyebut. Namanya apa sih? Saya belum tanya tadi, daripada saya yang menyebut. Ini Pak, awalnya itu kan dari sebuah resto yang namanya Bebek Begor. Begor, jadi memang agak sulit nyebutnya ya, Begor. Ada yang nyebut Bengor. Begor ya. Ini dari istilah dunia burung yang mekar, mekrok gitu loh. Dunia burung. Nah, itu sudah terdaftar di HKI. Nah, jadi saya ambil aja sekalian jadi sambal Begor untuk menghargai usaha saya di awal itu. Oke, baik. Muncullah namanya sambal Begor. Itu aja Pak. Sambal Begor gitu. Agak susah menyebutnya, namun akhirnya malah menjadi ciri khas Pak Yosi pada saat ini. Nah, sekarang berbicara tentang produk udah nih. Sekarang tentang pemasarannya. Strategi pemasarannya gimana ini Pak? Yang saya Pak Yosi lakukan. Medsos Pak. Medsos, WA, ya, tapi lebih banyak saya di medsos FB dan Instagram. Karena kayaknya powerful ya, Instagram itu powerful kalau mau untuk. Bahkan saya kadang-kadang dulu sih belajar juga dari anak muda juga nih Pak. Saya belajar sama nggak paham saya Instagram, saya belajar sama anak saya belajar dari anak-anak muda itu. Ternyata Instagram itu powerful sekali. Bahkan saya saat dapat bayar-bayar dari Hong Kong itu juga dari Instagram Pak. Oh, jadi itu. Jadi saya awalnya sih setelah dapat satu pembeli dari mana Mbak, Hong Kong. Nah, saya ada ide, tertarik saya untuk mencoba memblas. Saya coba belajar Instagram Ad Pak. Nah, Instagram atau FB bisa ditarget ke area mana aja. Misalnya kita mau buat, saya mau Jakarta Barat. Betul. Khusus wanita nih, segmen saya kan sambal ini cewek Pak. Iya, betul. Kayak Pak Bib nggak mungkin udah mikir sambal. Ya. Target marketnya adalah usia 25 sampai 40. Terus kami juga sesuaikan di situ target market sesuai dengan target marketnya, misalnya tesnya, level pedasnya. Kalau anak-anak usia 15, 20, bahkan usia 25 ini, kalau pedasnya sedang, nggak terlalu suka, Pak. Sukanya yang pedas. Yang pedas. Ya. Nah, jadi, tapi karena segmen saya 25 sampai 40, itu saya buat middle. Dan itu pasarnya juga lebih besar. Setelah saya coba riset, ternyata pasarnya juga besar. Jadi saya menggunakan Instagram Ad, saya coba scoop, nggak besar-besar, Pak. Misalnya saya di Hong Kong. Saya bikin itu khusus kota Samsuipo. Jadi saya riset dulu. Nah, di Hong Kong itu kota apa yang saya punya buyer di situ satu di Samsuipo. Saya ngeblast di situ. Misalnya untuk 100.000 viewer paling habis 200.000 lah.
kurang lebih lah. Iya. Nah, di situ ada yang mancing. Nanti buyer saya yang dulu itu juga kepancing juga gitu loh. Nah, seperti ada yang tanya itu. Iya. Nah, DM saya. Akhirnya saya coba develop mereka untuk jadi reseller, Pak. Jadi enggak instan juga langsung. Jadi mereka, ayo jualan. Kan sama orang Indonesia, Pak, jualin itu kamu di Hongkong. Akhirnya alhamdulillah dari itu berkembang reseller beberapa. Akhirnya masuk juga ke toko-toko, Pak. Akhirnya nggak tahu toko itu DM saya, Pak bisa kirim sampel, saya kirim. Bahkan ada yang ngomong Hongkong dulu, Pak, saya nggak ngerti. Cara bahasa Hongkong saya juga nggak ngerti. Ci, bahasa Indonesia aja, Ci, saya nggak paham. Ya seperti itu. Kadang-kadang saya manggil teman yang kadang bisa bahasa Mandarin gitu. Iya. Nah, akhirnya alhamdulillah sambil Burger sekarang sudah ada di minimal 2 toko, Pak. Kalau yang toko rutin itu ada di toko di Hongkong, itu ordernya rutin. Belum yang reseller. Jadi sementara ini kami memang fokusnya ke Hongkong, Pak. Karena kalau ngirim ke luar Hongkong, ke Taiwan misalnya, Pak, ya mohon maaf karena perizinan kami kan juga masih terbatas. Ini hanya boleh maksimal 3 kilo. Nggak boleh lebih dari 3 kilo. Tapi kalau Hongkong saya kirim sampai 15 kilo, tapi jangan ramai-ramai loh, Pak. 15 kilo. Iya, dipecah-pecah. Oke. Menarik itu. Oke. Berarti sekarang Pak Yosi sudah dianggap sebagai eksportir. Tinggal ngembangin pasar lagi. Kedepannya mau ngembangin pasar apa? Berarti Pak Yosi kan harusnya udah ready untuk ekspor ini ya. Udah ngerasain Hong Kong. Udah. Planningnya gimana nih, Pak? Saya dulu pernah nyoba, Pak. Ditawari oleh Kementerian Luar Negeri, Pak Dubes sendiri waktu itu nawari fasilitas untuk pameran di Belanda. Tapi saya sebenarnya skeptis, Pak. Karena saya kayak lupa Pak. Tapi saya cuek aja, saya cuma kirim barang aja. Saya enggak ikut, Pak. Saya kirim barang aja enggak apa-apa. Iya. Kirim barang. Ya benar, Pak. Jadi memang mungkin tesnya kurang cocok ya. Karena untuk sana level medium saya itu aja sudah dianggap kepedesan di sana. Jadi kalau mau masuk ke pasar Eropa atau orang bule itu kayaknya saya harus merubah level kepedesan dan sebagainya. Nah, sementara saya belum dapat buyer atau agent yang di khusus Eropa atau Amerika. Jadi sehingga saya lebih fokus saat ini saya ke Asia Tenggara atau minimal Asia Timur, Pak. Saya lebih fokus. Kalau Amerika mungkin daerah Amerika Selatan ya, Pak ya? Ya, Amerika memang kalau daerah-daerah seperti daerah California itu banyak orang keturunan orang Spain ya, orang Latin. Mereka rasa pedasnya hampir sama gitu. Namun kalau Asia mungkin saya anggap lebih tepat karena kita semua Vietnam, Malaysia semua ini rata-rata Asia Tenggara itu sama kita. Pedas apapun kita tahan. Ya, betul. Cuma ada yang unik sedikit, Pak Yosi. Saya mau cerita sedikit. Sekitar 2016 saya sempat pameran di Praha dan membawa juga sambal dari teman-teman. Waktu itu saya belum kenal Pak Yosi. Saya bawa sambal dari salah satu teman di Sidoarjo. Dan saya juga pesimis, bisa nggak saya taruh di atas meja pameran, dan ternyata laku Pak Yosi. Ternyata tingkat kepedasan itu mereka sukai di Eropa Timur ya. Karena apa? Pada saat setelah beli 1 botol, besoknya orangnya datang ngeborong semua, Pak. Jadi Pak Yosi nggak perlu pesimis. Nanti kita coba lagi ya setelah pandemi mungkin gitu. Oke, lanjut Pak Yosi. Itu sekedar bagaimana meng-create sebuah market
yang menurut saya lebih condong ke Asia sementara ini, Pak. Sementara ini saya lebih condong kecuali misalnya langsung MOU kontrak dan sebagainya dengan Eropa atau lainnya, wah saya dengan senang hati ya. Nanti lewat Pak Bib lah dibantu. Oke, ya, siap, kita usahakan. Berarti persiapan untuk ekspor sekarang sudah mulai dilakukan. Tentunya kalau bisa mulai memperbaiki sertifikasi juga kan sambil jalan. Gitu kan ya Pak Yosi ya, karena memang ada beberapa hal yang harus tetap disiapkan untuk bisa masuk ke pasar-pasar di dunia, begitu. Nah, ceritain Pak Yosi, sampelnya nggak ini? Coba, ada masih 5 menit untuk kita lihat-lihat sampelnya yang mana. Proses asistensi AHA, mudah-mudahan segera terbit bulan Agustus ini. Oke. Mudah-mudahan. Juga sedang kami urus, Pak. Ya, biar naik kelas lah, Pak. Kalau gini-gini terus nanti susah, Pak. Biar nanti ada baik. Betul sekali. Alhamdulillah saya belajarnya untuk mengerjakan pekerjaan besar itu, saya alhamdulillah dapat kontrak dari sana, Pak. Sana fried chicken area Jawa Timur itu 40.000 saset. Sehingga paling tidak saya harus masak itu setiap hari minimal 40 kilo. Harus bisa terpenuhi 40. Nah, itu saya termasuk proses belajar saya, Pak. Jadi seandainya untuk lebih banyak, insya Allah kami siap. Tinggal nunggu. Siap, ya. 40 kilo itu butuh berapa tenaga, Pak? Semua lengkap 12, Pak. Jadi saya juga gunain mesin aduk. Kalau pakai manusia kelamaan, Pak. Kasihan. Ya, betul. Memang kita mulai harus, kalau berpikir tentang ekspor, berarti sedikit banyak kita mulai menyiapkan mesin dan lain sebagainya. Begitu, betul sekali. Baik, terima kasih. Waktunya udah habis dan sukses ya untuk Pak Yosi dengan sambal begornya. Kalau teman-teman pemirsa TV Desa ingin tahu lebih lanjut tentang sambal begor, bisa menghubungi Indonesia Direct dengan di www.indonesiadirect.org. Tokonya Pak Yosi sudah ada di situ, tinggal dikontak, bisa berdiskusi lebih lanjut. Begitu Pak Yosi, terima kasih, sukses, dan dengan demikian Insider kita cukupi sampai di sini. Minggu depan kita akan ketemu lagi dengan review produk berikutnya yang tidak kalah hebat. Dari saya cukupkan sekian. Terima kasih acara ini. Sukses bersama. Salam UKM, salam ekspor.